Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu, silakan duduk. Ya Bu. Oke. Perkenalkan Bu, saya Bidan Retno yang bertugas di ruangan ini nggih. Ya Bu. Gimana? Ada yang bisa saya bantu Bu? Bu, saya itu kan habis melahirkan anak Ya. pertama Ya. 6 hari yang lalu. Ini saya mau kontrol ulang Bu. Oke. Saat ini saya merasa udah lelah, udah capek Bu. Oke. Ya Bu. Oke. Saya cuci tangan dulu ya Bu ya. Iya Bu. Saya tutup korden dulu ya Bu ya. Iya Bu. Jaga privasi. Oke. Bu, ini nanti akan saya jelaskan mengenai kebutuhan nutrisi ibu menyusui nggih. Iya Bu. Ini nanti akan saya jelaskan sekitar 10 sampai 15 menit. Ibu siap bersedia? Iya Bu. Oke. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan. Ibu namanya Nyonya S, 30 tahun. Ini anak pertama nggih. Terus tadi juga dilakukan pemeriksaan, tensi ibu 110/70 mm Hg, nadinya 80, suhunya 36 derajat,5. Kemudian pernapasan 24 kali per menit. Normal ya Bu ya. Iya, Terus Bu. ibu tadi mengeluh mudah capek, ada pantangan beberapa makanan ya Bu ya. Iya. Sebelumnya, apakah ibu itu sudah tahu tentang kebutuhan nutrisi ibu sesudah melahirkan? Belum Bu. Belum tahu. Tahu. Oke, akan saya jelaskan ya Bu ya. Ini nanti tujuannya saya jelaskan supaya itu nanti ibu nanti paham mengenai kebutuhan nutrisi yang harus ibu pahami ya Iya. selama ibu menyusui. Iya. Untuk manfaat nutrisi ini bagi ibu melahirkan itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu juga bayi ibu. Iya. Kemudian untuk menunjang tumbuh kembang bayi ibu dan bisa untuk mencegah anemia, bisa mencegah malnutrisi pada ibu sesudah melahirkan ya. Iya Bu. Terus untuk kebutuhan energi ibu nifas untuk 6 bulan pertama yaitu terjadi penambahan kebutuhan energi sekitar 500 kalori per hari ya Bu ya. Iya Bu. Terus mengenai makanan ya, makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, ada protein hewani, kemudian protein nabati, kemudian sayur-sayur dan buah-buahan. Karbohidrat itu bisa didapat dari nasi, jagung, atau umbi-umbian. Kemudian untuk protein hewani itu lauk, bisa daging, telur, ikan. Yang protein nabati itu dari tempe, tahu. Oke. Terus sayuran itu dan buah-buahan juga ya, sayuran hijau. Buah-buahan nggak perlu yang mahal, buat yang murah-murah aja, Pak, pepaya, pisang yang ada di sekitar kita nih ya. Terus untuk fungsi dan jenis makanan yang mengandung sumber vitamin A ini fungsinya yaitu fungsi vitamin A ini untuk meningkatkan kebutuhan vitamin A dalam ASI ya. Terus bayi lebih kebal dan jarang terkena penyakit infeksi juga. Kesehatan ibu lebih cepat pulih setelah melahirkan. Bisa sebagai sumber makanan yang mengandung vitamin A yaitu seperti kuning telur, hati, mentega, terus sayuran yang berwarna hijau dan buah yang berwarna kuning seperti tomat, wortel, terus buah nangka gitu ya. Selain itu, ibu juga bisa juga mendapatkan tambahan berupa kapsul vitamin A ya. Dosisnya 200.000 international unit ya. Itu diberikan sebanyak 2 kali ya. Pertama itu segera setelah melahirkan dan kedua setelah 24 jam pemberian kapsul vitamin A yang pertama. Kemarin itu sudah menerima vitamin A-nya belum? Sudah, ya. Terus ibu juga harus
terpenuhi nggih cairannya, fungsi dan kebutuhan cairan selama nifas itu untuk mengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh. Ibu nifas itu harus minum sedikitnya itu 3 liter nggih, atau 14 gelas nggih setiap harinya. Dan dianjurkan minum juga setiap habis menyusui Ibu. Oke. Terus untuk tablet besi sendiri itu fungsinya yaitu dalam masa nifas ini dibutuhkan untuk kenaikan sirkulasi darah dan sel serta menambah sel darah merah. Kemudian ibu nifas itu harus mengkonsumsi tablet besi ini sekali sehari selama 40 hari Ibu nggih. Terus untuk contoh menu sehari-hari yang perlu ibu konsumsi yaitu itu harus setiap kali makan itu harus mengandung karbohidrat. Ada di nasi, jagung, ketela, kentang itu. Kemudian harus mengandung protein juga. Protein itu dari lauk pauk seperti ikan, telur, daging itu. Kemudian harus ada vitamin dan mineralnya yaitu dari sayur, buah itu nggih. Terus tambah susu juga. Terus ibu dalam menyusui ini ibu tidak usah berpantang makanan nggih. Selama nifas ini nggak usah pantang makanan nggih. Karena itu akan memperlambat proses penyembuhan luka dan bisa mengurangi produksi ASI juga nggih. Kasihan nanti bayinya nggih kalau produksi ASI berkurang akibat dengan pantang makanan itu tadi nggih. Dari penjelasan saya tadi kira-kira sudah paham belum Bu? Ya Bu, sudah paham Bu. Kalau sudah paham, tadi saya menjelaskan tentang manfaat nutrisi bagi ibu melahirkan. Bisa disebutkan apa saja tadi Bu manfaatnya? Manfaatnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bayi. Terus bisa menunjang tumbuh kembang bayi. Terus mencegah kurang darah, malnutrisi pada ibu yang habis melahirkan. Oh ya Bu, betul Bu. Berarti ibu sudah paham ya. Kalau begitu nanti ibu ibu kontrol ulang nanti nggih, kontrol ulang 1 bulan lagi atau kalau belum ada 1 bulan nanti ada keluhan ibu kontrol ulang nggih. Terus saya kira cukup ini saja Bu penjelasan dari saya nggih. Terima kasih Ibu sudah berkunjung ke PNB ini. Ya Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Saya pamit dulu Bu.